Menopause ya Mas, ada beberapa teman saya yang sudah mengalami menopause karena ya usia mereka ya yang sudah di atas 40 rata-rata. Kebiasaan mereka mungkin ini yaitu gaya hidup yang kurang baik. Ada yang beberapa merokok, ada yang beberapa mengkonsumsi alkohol juga dan sering begadang. Mungkin itulah yang menjadikan mereka untuk cepat menopause. Saya punya cerita tentang teman yang umurnya baru 48 tahun, tapi dia sudah menopause. Setelah saya tanya-tanya kenapa dia kok umur segitu udah menopause, harusnya kan umur segitu masih reproduksinya bagus. Ternyata tingkat stres yang tinggi, gaya hidup juga, sehingga karena udah stresnya tinggi dan banyak kegiatan, daya seksnya juga jadi berkurang. Nah itu yang membuat juga dia akhirnya jadi menopause dini gitu. Nah jadi tante saya itu kan sebenarnya umurnya udah sekitar 50 tahun dan itu dia masa mudanya tuh di sana dia aktif secara seksual. Nah jadi sekarang dia sudah mulai agak sedikit bergejolak karena dia sudah mengalami menopause. Jadi untuk gairah seksualnya juga sudah agak sedikit menurun dan dia sebenarnya harus ada bantuan eksternal supaya bisa mengeluarkan cairan dari dalam, seperti itu. Berjumpa lagi di program Sex and the Woman. Program yang memberikan edukasi mengenai permasalahan yang terjadi dalam seksologi bersama Dr. Haikal Ansari. Kali ini Dr. Haikal akan membahas tentang menopause bersama dengan teman cantiknya kali ini. Mungkin bagi sebagian orang, kata menopause masih sangat asing di telinga wanita Indonesia. Ternyata menopause merupakan kondisi normal yang akan dialami oleh semua wanita, sejalan dengan bertambahnya usia. Seperti apa pembahasan tentang menopause kali ini? Jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa. Tetap di Sex and the Woman. Saya udah tahu sih, kan Mbak Yanti lagi khawatir nih dengan masuknya masa menopause. Sebetulnya menopause itu sesuatu yang nggak perlu ditakutkan loh. Gitu ya dok? Karena gini, menopause itu sebetulnya suatu masa di mana wanita tidak lagi mendapatkan haid setelah sebelumnya mendapatkan haid secara teratur. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena indung telur tidak lagi memproduksi estrogen. Gitu ya dok? Gitu. Ada nggak dok, apa namanya, umur yang normal untuk memasuki masa menopause itu dok? Oh iya, kalau boleh tahu, saya udah lama nih kan nggak dapat kabar dari Mbak Yanti. Iya. Mbak Yanti sekarang berapa usianya Mbak? Aduh malu, yang jelas saya udah 40 atas dok. Oke, ya jadi masih lama Mbak, tenang aja. Jangan juga, jadi kan aku tuh pengen khawatir juga, udah baca-baca blog juga. Palingnya siap sedia ya, antisipasi. Iya, jadi paling nggak mentalnya apa namanya, kuat ya. Kuat gitu. Iya, jadi pemirsa, menopause itu terjadi pada usia rata-rata 50 tahun untuk wanita Indonesia. Nah, tapi sebetulnya gejala menuju masa menopause itu sudah mulai dirasakan di usia 40 tahun, Mbak. Aduh, gitu. takut dok. Jadi kalau wanita pada usia 40 tahun nih sudah mulai mengalami gangguan siklus haid, siklusnya mulai tidak teratur, kemudian kulitnya terasa lebih kering, muncul kerutan halus, kemudian gangguan emosi, moodnya naik turun. Nah itu kayaknya aku banget dok. Itu tanda-tanda gitu ya dok, menjelang masuknya masa menopause, seperti itu. Oke, yang normal ya dok ya. Apakah ada apa namanya, sesuatu yang bisa membuat itu lebih cepat atau membuat itu lebih lambat dok? Iya. Jadi pemirsa, menopause ini memang sangat dipengaruhi, cepat atau lambatnya datang menopause sangat dipengaruhi oleh faktor genetik turunan. Kemudian penyakit. Gitu Nah, ya, dok? misalnya ada wanita yang menderita penyakit seperti tumor yang mengharuskan dia diangkat indung telurnya. Nah, itu bisa menyebabkan dia lebih cepat untuk menderita masuk masa menopause. Selanjutnya pola hidup. Nah, ini yang tidak disadari oleh wanita. Ternyata
pola hidup itu memegang peranan yang cukup signifikan Seperti apa nih, dalam mempercepat atau menentukan cepat atau lambatnya wanita mendapatkan masa menopause. Dok? Nih dok, aku mau tanya nih. Menopause itu cuman wanita tuh dok, nggak ada cowok juga nih. Pengen ini nih, pengen biar adil nih dok. Kenapa nggak rela ya kalau Iya. suaminya tetap muda? Paling nggak tahu bagaimana terus kita jadi bisa menyeimbangkan pola hidup, terus pola seksual juga mungkin ya dok ya. Iya, jadi gini Mbak Yanti, laki-laki itu juga mengalami masa menopause, tapi istilahnya andropause. Oh gitu. Nah, gejalanya sama kurang lebih dengan menopause, tapi yang lebih menonjol pada gejala andropause ini adalah gangguan seksualnya, seperti gangguan libido dan disfungsi ereksi. Nah, inilah yang biasanya membuat laki-laki datang ke dokter, pemirsa. Maksudnya nih dok, Jadi apa begitu, tuh? begitu si laki-laki merasa kok kayaknya agak-agak nggak nafsuan nih, kemudian pas mau melakukan kok kayaknya nggak kenceng seperti dulu ya. Nah, gitu. biasanya buat menutup rasa malu, wanita lah disalahkan, padahal dia nggak sadar di usia dia itu sudah masuk masa andropause. Nah, untuk ininya gimana tuh dok? Untuk apa namanya? Untuk menyiasati hal tersebut gimana dok? Aku pernah baca tuh dulu ya dok. Jadi pada usia tertentu itu untuk seksual itu bisa maksudnya ini hubungan suami istri ya dok ya, kan udah ini ya lazim lah ya. Maksudnya bisa dibantu dengan hal-hal lain. Misal nih dok, bisa diawali dengan mungkin kemasan, terus nonton video. Iya. Jadi banyak ya. Memang menopause itu akan berdampak ke kehidupan seksual pada wanita. Kenapa? Karena dengan menurunnya hormon estrogen, progesteron, testosteron, semuanya itu akan menyebabkan perubahan anatomi tubuh dan juga fisiologi seksual pada wanita. Contohnya Mbak Yanti, wanita yang menopause itu biasanya terasa kering vaginanya, lubrikasinya berkurang. Makanya ini yang membuat wanita menopause menderita kesakitan ketika melakukan hubungan seksual. Dan kalau sudah kesakitan, ini akan sulit untuk mencapai orgasme. Jadi malas ya dok ya? Malas, nah itu dia. Akibatnya wanita menopause itu enggan dan males untuk melakukan hubungan seksual. Dan dampaknya ke suami nih, ke pria. Suami akan merasa kok istrinya berubah, kayaknya udah nggak cinta lagi. Nah, istrinya merasa rendah diri dan sebagainya. Nah, hal seperti ini semestinya harus dipahami oleh suami dan dikomunikasikan, Mbak. Gitu. Terus tadi sebaliknya dari suami sendiri gimana dok? Kalau apa tadi namanya? Andropause. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya rentang usianya berdekatan, nah biasanya juga ada gangguan nih pada suami. Misalnya suami sudah mulai mengalami disfungsi ereksi, sudah mulai tidak keras ereksinya. Tapi kadang-kadang ereksi ini kan masalah harga diri laki-laki ya. Jadi kadang-kadang laki-laki ini dia merasa nggak ngaku kalau dia kemampuan ereksinya sudah mulai berkurang. Makanya yang disalahkan adalah wanitanya, si istrinya. Nggak bisa memuaskan suaminya. Padahal yang laki-laki ini sudah mengalami disfungsi ereksi. Gitu. Jadi bisa dikatakan ada ya menopause itu ada pengaruhnya ya dok? Betul. Itu pengaruhnya ke semua aspek, Mbak. Jadi ke aspek kehidupan seperti mungkin menjadi tidak bersemangat. Kemudian moodnya naik turun. Terus sakit kepala. Dan biasanya nih gejala yang cukup mengganggu pada menopause, malam hari nih wanita suka merasa kepanasan. Ya kan? Kemudian ada istilah hot flashes. Jadi hot flashes ini merupakan semacam semburan panas di dalam dada yang keluar menjalar ke leher. Ini yang membuat wanita merasa kepanasan. Padahal kondisi kamar itu sedang kondisi sejuk seperti itu. Nah dari keterangan dokter tadi kira-kira ada nggak dok cara-cara paling tidak untuk memperlambat kah atau menunda kah atau gimana itu dok? Iya.
pasti ini pertanyaan semua wanita, Iya, ya kan? betul, Dok. Tentu semua orang, oke lah, kita tidak bisa melawan penuaan. Iya, betul. Tapi bagaimana kita tetap bertambah usia, tapi tetap bagus quality of life-nya, Iya. betul kan? Ya, pemirsa. Jadi, kita memang tidak dapat menghindari masa menopause. Wanita ya, Iya. tidak dapat menghindari menopause. Tapi, wanita dapat memperlambat datangnya masa menopause atau dapat meringankan gejala-gejala yang muncul pada saat masa menopause. Contoh sederhananya adalah, yang namanya kesehatan itu investasi. Jadi, apa yang kita lakukan di masa muda itu menentukan kesehatan kita di masa tua. Artinya, kalau kita bisa menjaga pola hidup kita dengan baik, kita menjaga konsumsi makanan kita dengan gizi yang seimbang, kemudian olahraga teratur, istirahat cukup, kemudian tidak merokok, Iya. tidak konsumsi alkohol berlebihan, dan dapat menghandle stres dengan baik. Iya. Nah, ini merupakan solusi cara sederhana untuk memperlambat datangnya masa menopause. Dan bila perlu, Mbak, dapat dilakukan pengobatan penggantian hormon dari luar. Kalau memang indikasinya ternyata sudah ada terjadi hormon yang menurun pada wanita menopause. Oke, jadi harus konsultasi ke dokter Betul, ya, Dok, ya? tentunya hal Iya, ini betul. harus ditanyakan ke dokter, konsultasi kepada dokter. Seperti Ah, itu. sendiri atau berdua tuh, Dok? Nah, ini bagus banget. Saya senang nih Iya. sama pertanyaan Mbak Yanti nih. Iya. Iya, pemirsa. Jadi, kalau ingin berkonsultasi kepada dokter mengenai masalah menopause, kan tentunya menopause ini akan berhubungan dengan semua aspek ya, seksualitas juga. Ajaklah pasangan, ajaklah suami. Supaya apa? Suami bisa memahami kondisi wanita yang Iya, Dok, sedang ya. mengalami masa menopause. Oke. Seperti itu. Nah, Dok, ada lagi nih pertanyaanku. Setelah wanita menopause itu bisa hamil lagi nggak, Dok?